Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Perkenalkan, saya Rizka Marliana dengan NIM K7119232 dari PGSD UNS Surakarta. Di sini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar pembelajaran 1 tentang tumbuhan sahabatku. Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sepertinya adik-adik udah gak sabar ya? Yuk kita mulai! Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Muatan pembelajaran yang kedua yaitu IPA. Dengan mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Muatan pelajaran yang ketiga tentang IPS. Dengan membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Adik-adik, perhatikan berbagai jenis tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Nah, di sini ada gambar tumbuhan, hewan, dan manusia. Lalu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak bersama-sama. Ternyata, tumbuhan dimanfaatkan oleh hewan dan manusia sebagai bahan pangan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Seperti yang kita ketahui, manusia dan hewan memperoleh manfaat dari tumbuhan. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia. Antara lain, 1. Untuk sumber energi bagi manusia. Yang kedua, untuk sumber vitamin agar tubuh kita menjadi sehat. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas, karena tumbuhan menghasilkan oksigen untuk bernafas. Manfaat yang keempat yaitu mengikat air tanah. Jadi, tumbuhan atau pohon mengikat air dalam tanah yang dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, sebagai penduduk dan memperindah kehidupan di bumi. Jadi, jika di sekitar kita ada banyak pohon, maka udara akan terasa sejuk. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Maksudnya, sebagai sumber makanan bagi hewan. Yang ketiga, tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Jadi, kalian sudah belajar tentang fotosintesis, di mana tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang, sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, saat ini bumi kita sudah mulai mengalami berkurangnya pohon dan tumbuhannya adik-adik. Jadi, sedang digalakkan menanam 1.000.000 pohon supaya bumi kita asri kembali. Ada yang menjadi sumber oksigennya dan menjadi sumber makanan kita. Jadi, jangan sampai tumbuhan di sekitar kita rusak atau ditebang sembarangan ya adik-adik. Itu sangat berbahaya. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh
mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini ya adik-adik. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang suatu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Nah, kita lihat dari gambarnya, jagung itu berkembang biak dengan bijinya ya adik-adik. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang diperlukan tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada layer rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Ide pokok paragraf 1 yaitu jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Ide pokok paragraf 2, perkembangbiakan jagung dengan biji. Ide pokok paragraf 3, bunga jagung. Ide pokok paragraf 4, perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Paragraf 5, ide pokoknya, pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nah, di sini ada gambar bagian-bagian bunga.
Ada mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari. Nah, kita akan mencari tahu proses perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan dengan kepala putik sebagai sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan bunga rafflesia atau bunga bangkai. Ada juga bunga anggrek bulan dan bunga melati putih. Nah, negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar. Nah, bunga ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat Bali untuk tari dan kegiatan keagamaan. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut ke-10 negara ASEAN. Kita akan pelajari 10 negara anggota ASEAN. Ini adalah logo dari ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Ini adalah 5 delegasi pendiri ASEAN. Ada Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya.
Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua, kemudian diikuti Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. 3. Lalu negara berikutnya yang bergabung yaitu Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Yang keempat, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Dan kelima, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April tahun 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, kita akan belajar kebudayaan dan sosial yang unik dari masing-masing negara ASEAN. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini memiliki satu kampung yang bernama Kampung Ayer. Kampung Ayer ini adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Negara kedua anggota ASEAN yaitu Malaysia. Di negara Malaysia ada patung yang sangat terkenal sekali bernama patung Dewa Murungga yang berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Keves, Uma Gua, yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, India, Islam, dan Indonesia. Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak. Negara ketiga anggota ASEAN yaitu Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan
atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina. Tapi yang terkenal yaitu Tagalog. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan kepada orang lain. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Negara selanjutnya yaitu Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan khas terkenal dari Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Negara berikutnya yaitu Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi, mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka, mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Keunikan berikutnya adalah negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Di Indonesia pun juga banyak topi caping ya adik-adik. Nah, orang Vietnam gemar duduk di atas dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Negara selanjutnya yaitu Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya
anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal sebagai saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengintari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Negara selanjutnya yang sering kita dengar yaitu Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Termasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina, Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Negara selanjutnya yaitu Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet-Thai, yang artinya tanah kebesaran. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional dari Thailand. Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai tea dan disajikan dingin. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya di Indonesia? Kamu bisa mencari tahu tentang budaya dan kehidupan di Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia, maka adik-adik pasti tahu informasi tentang kehidupan dan budaya di Indonesia. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu 1. Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, 2. Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu 1. Daratan berbentuk semenanjung. Wilayah berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. 2. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam.
Demikian video pembelajaran kita hari ini adik-adik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat.